Go back to my place. From OSD, which is obsessed for you to read my book. Hai para jomblo yang dulunya pecinta iklan Shopee 1111. Gimana? Masih suka stalkingin cewek TikTok di Instagram? Iya. Baik, saya akan mereview film yang berjudul The Late Bloomer. Film ini diadaptasi dari buku karya jurnalis yang bernama Ken Becker, yang mana isinya itu menceritakan tentang kehidupan dirinya sendiri yang tak kunjung pubertas. Jadi si Stephen-nya itu gak pernah tegang dan bobo cantik terlalu lama. Kasihan. Mari kita simak filmnya sampai habis. Di awal film akan diperlihatkan seorang wanita sedang berkonsultasi kepada seorang dokter yang bernama Peter. Dan Peter ini akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Jadi dia adalah dokter yang melayani terapi bagi orang-orang yang kecanduan dengan seks. Dia juga menulis buku yang mana buku tersebut menjelaskan cara untuk melawan gairah seks dengan menyibukkan diri. Dari buku tersebut banyak pembacanya berhasil menangani gairah-gairah seksnya. Scene berlanjut pada kehidupan Peter yang terus-menerus memikirkan tentang pentingnya seks bagi kehidupan, karena semua itu akan dituangkan di buku yang akan dia tulis. Sesampainya di apartemen, ia bertemu dengan seorang anak bernama Josh. Josh ini selalu curhat kepada Peter tentang asmaranya pada cewek yang dia sukai. Dan ini adalah dua temannya yang bernama Rich dan Luke. Mereka berdua adalah teman Peter yang cabul dan selalu menumpang di apartemennya. Selain itu, Rich dan Luke juga berusaha agar Peter bisa berkencan dengan cewek lain. Tapi Peter selalu mengabaikan, seakan-akan dia tidak tertarik sama sekali. Peter pun bergegas ke kamar sebelah karena temannya bernama Michelle sedang berpesta. Peter pun datang ke pesta tersebut dan hanya mengobrol dengan Michelle di dapur, di mana Michelle ini mempunyai pacar yang bernama Charlie. Namun Charlie selalu menduakan Michelle dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Peter menemui orang tuanya di rumahnya. Ia pun disambut bahagia oleh ibunya, tapi ayahnya tidak suka dengan Peter, walaupun Peter sudah jadi anak yang sukses. Dikarenakan Peter gak tertarik dengan wanita, dan ayahnya berpikir bahwa anaknya adalah gay. Kemudian Peter menemui Carolik. Carolik adalah pemilik klinik di mana Peter bekerja. Ternyata Carolik sudah mendaftarkan Peter di siaran radio yang bernama Night Talk, yang mana siaran radio itu menerima Peter sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan tentang buku-buku yang ia tulis, yakni agar kita tidak selalu melakukan seks. Di saat pulang kerja, Peter melihat Michelle dan Charlie sedang bertengkar. Dan ketika Charlie pergi, Peter menghampiri Michelle untuk memberi semangat. Michelle selalu senang saat kehadiran Peter, dikarenakan Peter dianggap orang yang lucu dan selalu ada untuk Michelle. Setelah bacot panjang, akhirnya Michelle mencium Peter. Namun entah apa yang terjadi, Peter seperti bingung dan pusing saat dicium Michelle, dan Peter pun segera untuk pergi. Keesokan harinya, Peter dibangunkan oleh dua kawannya yaitu Rich dan Luke. Peter diajak bermain basket, tapi Peter menolaknya karena alasan sedang pusing. Tiba-tiba Michelle datang pada Peter untuk minta maaf atas kejadian kemarin malam. Karena terlanjur bangun, akhirnya Peter mau bermain basket. Mereka pun akhirnya sparring basket melawan Kebon Kacang FC. Saat asik sparring basket, Stephen-nya Peter kena ulti Bruno sehingga Peter kena stun dan pingsan. Iya. Dan betapa kagetnya mereka, ternyata Stephen-nya Peter hanya sebesar telur puyuh. Setelah diperiksa, Peter mengalami tumor otak. Karena penyakit itu membuat Peter tidak pubertas sampai saat ini. Itulah kenapa Peter tidak pernah terangsang sama sekali, bukannya terangsang tapi malah pusing kepala. Maka dari itu dokter memaksa Peter mengangkat tumor tersebut agar Peter bisa kembali normal. Singkat cerita, operasi pun selesai. Teman-teman dan orang tuanya ikut senang atas keberhasilan operasinya. Suatu hari, Peter ngetes talenta Stephen, apakah bisa lolos Cicahem Got Talent atau tidak. Ia pun melihat majalah dewasa, tapi sayangnya masih belum ada respon dari si Stephen. Keesokan harinya, Peter tanpa disadari, Stephen-nya berdiri miring 60 derajat arah warung Batagor Mang Usman. Orang tuanya yang mengetahui itu sangatlah bahagia sekali. Saya pun turut bahagia. Peter pun akhirnya sangat senang menjumpai hal ini, dan saat itulah masa-masa pubertas Peter dimulai. Saat pergi, Peter melihat mbak-mbak pos seakan-akan berpenampilan seksi.
Bahkan ketika di apartemennya, Peter memergoki Luke sedang membahagiakan Stephen-nya dengan cewek lain. Peter gak kuat setelah melihat mbak itu, dan akhirnya setelah Luke pergi, Peter pun melakukan senam 5 jari dengan goyangan tangan yang mendayu-dayu, mensadu-sadu, melayu-layu sambil nonton video ambiah. Iya. Dan saat itulah Peter menjadi atlet senam 5 jari. Dia selalu konsisten dimanapun dan kapanpun berada. Dan suatu ketika Peter dan teman-temannya lagi nongki dan Peter menceritakan prestasinya yang telah melampaui teman-temannya dalam bidang senam 5 jari. Kemudian Peter bertemu dengan Michelle dan Michelle berkata dia akan pergi beberapa minggu untuk ikut seleksi koki di beberapa restoran. Meskipun Peter telah berubah dan bertolak belakang dengan yang ia tulis di buku, tetapi Peter masih aktif bekerja di terapi seks. Tapi semuanya berbeda. Ia malah memberi saran yang jauh berbeda dengan yang ia tulis. Bahkan saat ada tante-tante menceritakan tentang seksnya, Peter malah sange dan telanjang. Maksudnya terangsang, anjrit, salah baca. Bukan hanya puber horninya saja, wajah Peter pun mulai tumbuh jerawat karena masa pubertas. Karena khawatir dengan yang telah terjadi, Peter pun datang pada dokter yang pernah mengoperasi tumornya. Lalu dokter menjelaskan bahwa masa pubertas Peter dipercepat karena telah tertahan begitu lama. Lalu Michelle datang ke kosan Peter untuk berpamitan. Betapa kagetnya Michelle melihat kamar Peter yang pabalatak dan ada tisu di mana-mana. Udah anjrit. Ada tisu, bawa hand body, bawa sabun, keran nyala, udah tuh. Lanjut. Karena kepergian Michelle, Peter pun mulai kesepian. Dan suatu ketika Michelle video call kepada Peter dan menceritakan betapa senangnya dia di sana dan banyak belajar dari Bobby. Setelah mendengar itu, Peter merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, yaitu cemburu. Peter juga bisa merasakan emosionalnya sehingga Peter bisa marah, tapi mereka bukannya sedih, namun senang melihat tingkah Peter yang sekarang. Bahkan saat bermain basket, Peter bisa mengalahkan dan mengejek lawannya sampai Peter tidak bisa mengontrol emosinya. Scene berpindah ke obrolan Josh dan Peter, di mana sekarang yang jadi penasihat adalah Josh, yang mana Josh berkata bahwa laki-laki seusia Peter selalu melakukan seks dengan berbagai wanita. Dari situlah Peter mulai mengurangi olahraga senam jarinya. Dia mulai mencoba kemampuan Stephen-nya dengan mencari wanita di aplikasi Tinder. Sampai suatu hari, Charlie datang ke apartemen Michelle untuk minta maaf dan memberi bunga. Akan tetapi Michelle masih belum pulang dan dia menitipkan bunganya ke Peter. Akan tetapi ketika Michelle sudah kembali, Peter tidak jujur bahwa itu pemberian dari Charlie, sehingga Michelle menganggap itu pemberian dari Peter. Lalu Peter ngajak dinner kepada Michelle dan pastinya Michelle menerimanya. Dan saat malam tiba di mana Peter akan kencan dengan Michelle, Peter lupa pada malam itu juga Rich sedang mengadakan resepsi pernikahan. Di mana Peter harus datang menjemput mereka berdua. Namun Peter lebih memilih kencan bersama Michelle. Where the fuck are you? You are not. Buddy, do it another night. Tonight's my anniversary. Do something for myself for once! Lalu Peter mengajak Michelle ke warteg mahal, di mana Michelle pun senang. Namun saat mereka sedang asik gibah, tiba-tiba Rich dan pasangannya datang. Karena Peter telah merebut kursi warteg pesanan Rich, lalu mereka pun ribut, sehingga membuat Neng Michelle kecewa dan kesal. Lalu dia pergi dan tak kembali. Ditambah lagi Michelle sudah tahu bahwa bunga itu bukan dari Peter, melainkan pemberian dari Michelle. Keesokan harinya, Peter tetap menjalani aktivitas sebagai terapi seks. Namun siapa sangka, ketika mendapat pasien cantik, Peter sange dengan ceritanya. Dan akhirnya Peter melampiaskan dengan pasien tersebut. Anjir, Stephen-nya ikut kontribusi dalam pekerjaan ini. Namun tanpa sengaja, Caroline masuk ruangan Peter, lalu memergoki mereka berdua. Karena melihat itu, akhirnya Caroline marah besar pada Peter karena tingkahnya itu bisa saja membuat klinik, dokter yang lain, dan Peter sendiri akan tercemar nama baiknya. Peter pun galau karena menghadapi semua situasi saat pubertasnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya menemui ayahnya dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Ia juga meminta motivasi kepada ayahnya untuk acara Night Talk besok. Dan akhirnya Peter semangat lagi karena sudah dimotivasi oleh ayahnya. Alhamdulillah. Do I embarrass you, Dad? No. Cheers.
Dan akhirnya saat acara Nidsalk tiba, Peter menjelaskan apa yang ada di dalam bukunya. Namun terlihat peserta sangat bosan mendengarnya, sehingga Peter mulai bicara di luar konteks buku dan mulai menyimpang dari isi buku itu. Dan ternyata peserta lebih senang mendengarnya. Besoknya Peter minta maaf pada Rich. Peter pun bercerita bahwa Peter gagal mendapatkan Michelle. Bahkan Michelle sekarang balik lagi dengan Charlie. Dan teman-temannya Peter pun memberi semangat pada Peter untuk mendatangi Michelle dan meminta maaf kepadanya. Good for her. Okay, did you hear the news? Michelle won. Like a man. Do what you gotta do. Say you're sorry all night in a million different ways. Dan Peter mendatangi restoran Michelle bekerja. Tapi Michelle tidak suka dengan kehadiran Peter. Lalu Peter menjelaskan yang ia rasakan akhir-akhir ini, mulai dari penyakitnya hingga masa pubertasnya. Michelle mendengar semua itu malah luluh dan akhirnya Michelle menerima Peter daripada harus balik lagi dengan Charlie. Scene berpindah di mana Peter dan Michelle sudah menikah dan terlihat di mana di situ Michelle sudah hamil dan Peter bekerja di suatu sekolah menjadi penulis di perpustakaan dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil adalah untuk para jomblo jangan menyerah, jangan putus asa ketika sabun habis masih ada Hembody. Iya.